Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat pagi sahabat semua. Hari ini saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan ya dari sebuah buku karya Darmadi Dharma Wangsa dan Imam Munadi ya. Seperti ini, sayang ini sudah dirobek sama junior. 8 kekuatan dahsyat meraih sukses sejati. Di awal buku ini membahas tentang kekuatan attitude positif. Diceritakan di awal bab ini tentang sebuah perusahaan yang menjual pakaian dalam. Ternyata perusahaan tadi mengutus seorang sales untuk melakukan penjualan pakaian dalam tadi ke sebuah perkampungan pedalaman. Nah, setelah sales itu tiba di sana, kemudian dia buru-buru untuk kembali ke perusahaannya dan kemudian melaporkan kepada bosnya. Bos, di sana tidak ada prospek, tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Kok bisa? Karena di sana ini bos, belum ada yang memakai pakaian dalam. Nah, kemudian bosnya memberikan pertanyaan kepada timnya. Apakah ada yang punya solusi terhadap kejadian ini? Nah, kemudian sales yang kedua yaitu memberikan tawaran kepada bosnya. Bos, bagaimana kalau bos mengutus saya untuk mengulang penawaran kembali ke sana? Kemudian bos memberikan persetujuan, oke, kamu silakan berangkat ke sana. Nah, setelah sales tiba di sana, ternyata malah tidak ada kabar selang beberapa hari. Akhirnya ditunggui sambil sedikit cemas ya bosnya ya, karena jangan-jangan salesnya ini diganggu sama masyarakat di sana karena informasi yang didapat di sana masyarakatnya kanibal mungkin ya. Nah, setelah itu ada telepon dari sales tadi kepada bosnya. Gimana kabarmu? Baik pak. Gimana di sana? Wah, prospeknya luar biasa di sini pak. Nah, kemudian bosnya kan terkaget ya karena sudah dapat informasi dari sales yang pertama tadi. Gini bos, di sini belum ada yang memakai bra sehingga ketika kita melakukan penjualan di sini maka permintaannya akan besar bos. Oke, akan saya lakukan pengiriman 2 kontainer ya. Oke, siap bos. Ada permintaan dari saya bos. Apa yang kamu minta? Akan saya coba realisasikan. Saya ingin cuti 2 minggu bos. Kenapa kamu cuti 2 minggu? Ngapain aja kamu di sana? Saya ingin cuci mata bos. Celetuk dari sales tadi. Ternyata ini sahabat semua, dari satu kejadian, meskipun waktunya berbeda ya, tapi sama, menawarkan barang di masyarakat yang sama, kemudian barang yang dijual sama, tetapi ternyata sudut pandangnya berbeda. Sales yang pertama cenderung pesimis ya, dia melihat masyarakatnya belum memakai bra sehingga dia, wah, bagaimana saya menjual barang yang tidak dibutuhkan dalam tanda petik. Sementara sales yang kedua, wah justru karena belum ada yang pakai, maka ketika saya melakukan penjualan di sana, maka permintaan akan tinggi. Makanya dalam buku ini disampaikan tentang riset dari Dr. Seligman dari Universitas Pennsylvania ya. Dan ternyata ini disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan lebih dari 25 tahun ya. Beliau mempelajari tentang pola kecenderungan respon orang yang optimis dan orang yang pesimis. Ternyata ada 3 hal yang mendasar yang membedakan
respon orang yang positif dan orang yang optimis dan orang yang pesimis. Yang pertama, orang yang optimis melihat sebuah kegagalan atau ketidakberuntungan itu sifatnya sementara. Sementara orang yang pesimis dia melihatnya sebagai hal yang permanen. Dari hal yang pertama ini ternyata dampaknya luar biasa ya. Ketika orang optimis mendapatkan sebuah kegagalan atau ketidakberuntungan, maka dia akan terus melakukan usaha. Karena apa yang didapatkan sebelumnya itu sifatnya hanya sementara. Sementara orang yang pesimis dia akan menghentikan usahanya. Karena apa? Karena kegagalan yang telah didapatkan itu sebagai hal yang permanen, sehingga dia akan percuma untuk melakukan pengulangan usaha kembali. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara orang optimis dan orang pesimis adalah bahwa orang optimis melihat kesulitan atau kegagalan itu sifatnya spesifik. Sementara orang yang pesimis melihat hal kegagalan itu sebagai hal yang bersifat umum. Jadi dari cerita tadi mungkin bisa ditangkap seperti ini ya. Ketika sales yang pertama itu gagal melakukan penawaran dari sekian orang, maka dia akan menyimpulkan hal yang sama untuk orang yang lain. Sementara orang yang optimis, dia akan melihat hal yang berbeda atau tidak memukul sama dari apa yang telah didapatkan. Ketika dia gagal menawarkan barangnya tadi kepada beberapa orang, dia akan tidak buru-buru menyimpulkan bahwa orang yang lain juga akan melakukan penolakan dan dia akan terus melakukan proses penawaran atau usaha. Kemudian yang ketiga, yang membedakan antara orang yang optimis dan orang yang pesimis adalah orang yang optimis melihat rintangan itu sebagai sesuatu yang berasal dari luar atau eksternal. Sementara orang yang pesimis akan melihat kerintangan itu dari sisi personal atau pribadi. Dicontohkan di sini bahwa seorang yang optimis sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ia disalib atau didahului oleh pengendara yang lain. Orang yang optimis akan berpandangan bahwa mungkin dia sedang terburu-buru. Mungkin karena dia sedang mengantar orang sakit atau orang yang sedang ingin menyelesaikan dengan segera dari persoalan yang sedang dihadapi. Sementara orang yang pesimis dia akan memberikan respon bahwa wah itu orang mengendarai mobil kok ugal-ugalan, tidak sopan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang optimis dari sebuah ketika dia mendapatkan sebuah kejadian atau fenomena, maka dia akan memberikan respon ya. Sementara orang yang pesimis dia akan memberikan reaksi. Nah, maksudnya apa? Dia akan selalu memberikan hal-hal yang sifatnya positif. Sementara orang yang pesimis dia akan memberikan tanggapan yang sifatnya negatif. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan ya dari cerita pertama ya, dari buku ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua dan tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi setiap kejadian yang menghampiri atau yang kita rasakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.